Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam materi bilangan pecahan ya. Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang tidak bulat, di mana bentuk pecahan itu sendiri terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Ya, contohnya itu seperti ini, 1/2. Kalau kita ibaratkan belum masuk ke angka dulu deh, berarti kan A per B, di mana yang atas itu sebagai pembilang dan yang bawah itu sebagai penyebut. Contohnya seperti ini, 1/2, satunya di atas kan ya, berarti dia sebagai pembilang, sedangkan 2 atau yang di bawahnya sebagai penyebut. Oke? Ya, bilangan pecahan juga dapat menyatakan bagian dari keseluruhan. Contohnya seperti apa? Contoh misalkan ada gambar persegi seperti ini. Di gambar persegi ini kita bagi menjadi 4 bagian, dan yang diarsir itu satu kotak ini aja, satu bagian ini. Nah, kalau ini dalam gambar ini kita jadikan sebagai angka atau pecahannya, itu berubah menjadi 1/4, di mana 1 itu mempresentasikan bahwa masuk ke dalam bagian 4 ini gitu ya. 1/4 berarti 1 adalah bagian dari 4 yang ekuivalen. Ya, ekuivalen itu artinya keseluruhan. Ya, atau contoh lain, ibu punya gambar segitiga seperti ini. Nah, dimana ibu arsirnya 1. Ya, ini berarti kalau kita jadikan sebagai pecahan berubah menjadi 1/, kita lihat keseluruhannya itu kotaknya ada berapa? 1, 2, 3. Oh, berarti menjadi 1/3. Ya, kalau yang ditanya berapakah yang diarsir, berapakah pecahan dari gambar yang diarsir, oh berarti kita lihat yang diarsir ini sebagai pembilangnya. Tahu contoh lagi, ibu punya lingkaran. Nah, seperti ini. Berapakah pecahan dari gambar lingkaran yang diarsir? Nah, berarti kita lihat nih. Yang diarsir ada berapa ya? 1, 2. Oh, berarti pembilangnya adalah 2. Per keseluruhan atau ekuivalennya itu berapa? Berapa bagian? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti menjadi 2/6. Oke, kita lanjut. Masuk ke dalam membandingkan pecahan. Ya, apa sih membandingkan pecahan? Kalau kita sedang membandingkan pecahan, berarti kita bisa menggunakan tanda seperti ini. Kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Ya, untuk pecahan yang nilainya sama. Langsung masuk ke contoh deh, seperti ini. Ada pecahan 1/2 dan 3/4. Ternyata yang besar itu adalah 3/4. Yang besar itu berarti yang dimakan ya. Nih, ceritanya dia dimakan tuh. Nah, gitu. Tandanya yang dimakan seperti itu. Kenapa bisa 3/4 ini menjadi lebih besar daripada 1/2? Ya, kita hitung caranya. Kalau di sini kan 1/2, 3/4, kita tinggal kalikan silang dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas. Kita lihat seperti ini. 1/2, 3/4. Kita mulai dari bawah. 2 kita kalikan ke 3. Oh, 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian satunya lagi, 4 dikalikan 1, hasilnya 4. Kemudian angka yang harus kita lihat itu adalah hasil perkalian yang tadi, yaitu 4 dan 6. Kita lihat 4 dan 6 besaran mana ya? Oh, ternyata besaran angka 6. Berarti yang dimakan itu adalah 6. Dimakan tuh artinya seperti ini ya. Nih, tuh dimakan. Gitu ya, ngadepnya ke sana. Oh, berarti 6 itu punya siapa? 6 itu punya 3/4. Artinya 1/2 itu lebih kecil dari 3/4, atau boleh disebut 3/4 itu lebih besar daripada 1/2. Makanya yang dimakan itu adalah 3/4. Contoh lain, 3/4 dengan 5/6. Kalau kita langsung di sini kita hitung 3/4 dengan 5/6. Ya, kita kalikan dari bawah ke atas kali silang. 4 kita kalikan 5. 4 kali 5 hasilnya 20. Lagi 6 kali 3 hasilnya 18. Kemudian kita lihat hasil dari kalinya ini gedean mana antara 18 dengan 20. Oh, ternyata gedean 20. 20 itu milik 5/6. Artinya 3/4 dengan 5/6 itu besaran 5/6. Oke, dilanjut. Masuk ke pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Ya, pecahan senilai itu adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama.
Oke, kita lihat ke sini contohnya. Lihat ke contoh ya. Carilah 3 pecahan senilai dari 2 per 5 ya. Carilah 3 pecahan senilai dari 2/5. Artinya kita cari pecahan yang sama nilainya selain 2/5. Kita disuruh cari 3 pecahan ya, atau seterusnya boleh 4, 5, 6 dan seterusnya boleh, tergantung soal. Oke, dilanjut masuk ke pecahan senilai. Ya, pecahan senilai itu apa sih? Pecahan senilai itu adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama itu juga. Ya, contohnya, carilah 3 pecahan senilai dari 2/5 ini ya. Ya, carilah 3 pecahan senilai dari 2/5. Berarti kita akan mencari pecahan lainnya, 3 pecahan lainnya yang jika disederhanakan nilainya sama dengan 2/5. Dengan cara kita mengalihkan ini dengan pecahan di mana pembilang dan penyebutnya sama. Dimulai dari pecahan paling kecil, yaitu 2/2. Kenapa kita nggak menggunakan 1/1? Karena kan angka dimulai dari 1 ya. Kalau kita mengalihkan dengan 1/1, nilainya dia juga gitu ya. Berarti kita mulai dengan angka 2/2. Langsung seperti ini caranya. Cuma ibu akan jelaskan di sini nih. Oke. Langsung dimulai dari 2/5. Kita kalikan dengan 2/2. Bu, gimana kalau dimulai dari 3/3 dulu? Boleh, cuma lebih baik kita menggunakan angka yang paling kecil dulu ya, 2/2. Jadi kalau misalkan kita disuruh mencari pecahan senilai yang jumlahnya lebih banyak dari 3, berarti kita kan akan mempermudah dalam menghitung gitu ya. Oke, kalau kita kalikan berarti 2 kali 2 dapat 4, per 5 kali 2 dapat 10. Oke, dilanjut, masih pakai angka yang sama, 2/5, cuma pengalihnya bukan 2/2 lagi, dia naik menjadi 3/3 ya. Seterusnya berurutan aja, 2/2, 3/3, 4/4 dan seterusnya. Oke, kalau kita kalikan berarti 2 kali 3 dapat 6, per 5 kali 3 dapat 15. Kita udah dapat 2, berarti kurang 1 ya. Berarti di sini 2/5 dikalikan 4/4. Oke, dapat 8/5 kali 4, 20. Berarti 3 pecahan senilai dari 2/5 itu adalah 4/10, 6/15, dan 8/20. Kalau nanti ditanyakan adalah 3, 4 atau 5 dan seterusnya, berarti kita tinggal meneruskan angka ini ya. Berarti kalau misalkan yang ditanya 4, kita kalikan dengan 5/5, atau ditanyakan 6 pecahan senilai, berarti kita kalikan lagi dengan 6/6 dan seterusnya. Angkanya berurut. Oke, sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan pecahan ini dapat diselesaikan dengan cara menyamakan penyebut, atau syarat utama dalam mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan berarti penyebutnya harus sama ya. Kalau nggak sama berarti kita harus menyamakan penyebut. Oke, di sini ibu ada 3 cara dalam menyamakan penyebut. Yang pertama itu kita harus lihat angka penyebut yang paling besar dulu. Oke, dan bisa dibagi dengan penyebut lainnya gitu. Nanti kita contohkan. Kemudian yang kedua, mengalihkan penyebut. Kalau misalkan langkah pertama atau cara pertama tidak bisa, berarti kita menggunakan cara kedua nih dengan mengalihkan penyebut. Atau cara terakhir dengan mencari KPK apabila penyebutnya itu sudah bernilai besar ya. Oke, contoh di sini ibu punya 2/16 ditambah 3/8. Kita lihat di sini. Harus diingat kembali bahwa penyebut yang di bawah ya. Di sini ada penyebut 16 dan 8. Kalau kita menggunakan cara pertama yang ini nih ya, dengan melihat angka yang paling besar, penyebut yang paling besar, dan bisa dibagi dengan penyebut lainnya. Kalau kita lihat di contoh soal, penyebutnya di sini ada 16 dan 8. Angka penyebut yang paling besar itu adalah 16. 16 bisa tidak ya kita bagi dengan 8? Oh, ternyata bisa. Kalau bisa, berarti 16 ini kita jadikan penyebut baru ya. Karena 16 ini bisa dibagi dengan penyebut lainnya, makanya 16 ini kita buat menjadi penyebut baru. Seperti ini. Ya, ini ibu kerjakan di sini. Ini semua ibu kerjakan di sini ya. Berarti kalau kita kerjakan menjadi penyebut baru. Nah,
menjadi penyebut baru. 8-nya udah berubah ya, jadi penyebut baru. Kita harus sama nih, depan, depan, belakang, belakang. Cara pengerjaannya seperti ini. 16 kita bagi dengan 16. 16 bagi 16 berapa ya? 1. Setelah dibagi, kalau naik ke atas berarti kita kali. 16 bagi 16 hasilnya 1, kita kalikan 2 menjadi 2. Oke, harus sama, depan dengan depan, belakang dengan belakang. Ya, nggak boleh ini dengan ini atau kebalikannya, itu nggak boleh. Berarti harus sama ya. Lanjut, berarti di sini 16 dibagi 8. Dapat berapa ya? Oh, dapat 2. Setelah itu kalau naik ke atas berarti kita kalikan. 16 dibagi 8 dapat 2, 2 kita kali 3 dapat 6. Oke. Setelah itu baru kita bisa menjumlahkan. Kalau tadi kan penyebutnya belum sama, berarti belum bisa kita jumlahkan. Kalau penyebutnya sudah sama atau kita sudah punya penyebut baru, berarti boleh kita jumlahkan. Kita lihat di sini. 2 tambah 6 dapat 8. Nah, 16-nya nggak perlu dijumlah atau penyebutnya nggak perlu dijumlah. Karena kita awalnya itu sudah mencari penyebut baru. Berarti hasilnya itu adalah 8/16. Oke, contoh kedua. Ya, kalau di sini pengurangan. Kita lihat lagi di sini. 1/2 dikurang 2/5 tetap tidak bisa dikerjakan karena penyebutnya berbeda. Berarti kita harus menyamakan penyebut. Ya, kalau kita pakai di sini cara yang pertama, lihat penyebut yang paling besar dan dibagi ke penyebut lainnya, bisa tidak ya? Kita lihat di sini penyebut paling besarnya 5. 5 bisa nggak ya dibagi sama 2? Oh, ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa, berarti kita pakai cara yang kedua. Dengan cara mengkalikan penyebut tersebut. Oke. Berarti Ibu tulis lagi di sini 1/2 dikurang 2/5 ya. Kita kalikan 2 kali 5 dapat 10. Oh, berarti kita dapat penyebut baru yaitu 10. Oke, caranya sama seperti yang tadi ya. Depan-depan, belakang-belakang. Berarti mulai dari pembagian dulu. 10 dibagi 2 dapat 5. Setelah itu kita kalikan. Dibagi dulu baru dikali. 10 bagi 2 5, 5 kali 1 dapat 5. Oke, ini juga sama. 10 bagi 5 itu 2. 2 kali 4. 2 kali 2 itu 4. Oke, berarti tinggal kita kurangkan ya. 5 kurang 4 dapat 1. Penyebutnya tetap. Oke, selesai. Kita bisa masuk ke perkalian dan pembagian pecahan. Ya, di sini kalau perkalian pecahan itu dapat dilakukan dengan langsung mengkalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi khusus untuk perkalian dan pembagian kita tidak perlu menyamakan penyebut. Kalau perkalian kita bisa langsung mengalikannya. Perkalian pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Contoh di sini 4/5 dikali 1/2. Kita bisa langsung mengalihkan walaupun penyebutnya berbeda. Berarti 4 kali 1 4, 5 kali 2 10. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Selesai. Oke, contoh lagi. Oh, di sini kita bisa menyederhanakan ya. 4/10 itu ternyata masih bisa kita sederhanakan, yaitu dengan sama-sama kita bagi 2. 4 bagi 2 2, 10 bagi 2 5. Berarti ini angka paling sederhana. Ya, contoh kedua di sini ada 2/5 dikali 15/6 ya. Berarti tinggal kita kalikan atas dengan atas atau pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2 kali 15 dapat 30. 5 kali 6 dapat 30. Dimana kalau pembilang dan penyebut angkanya sama, itu artinya kita bagi ya. 30 dibagi 30, oh hasilnya 1. Oke, dilanjut. Di sini Ibu punya 3/7 dikali 7/12. Berarti 3 kali 7 dapat 21. 7 kali 12 dapat 84. Ini didapat dari penyederhanaan seperti nomor 1 tadi. Ibu di sini sama-sama dibagi 21. 21 bagi 21 hasilnya 1. 84 dibagi 21 hasilnya 4. Kalau ingin menyederhanakan berarti pembaginya harus sama ya. Kayak gini tadi, sama-sama dibagi 2 atau sama-sama dibagi 21. Harus sama, nggak boleh berbeda. Oke, dilanjut.
Ya, kalau pembagian pecahan, ya di sini kita lihat rumusnya. Jika A per B dibagi dengan C per D, maka pembagian ini bisa berubah menjadi perkalian dengan cara A per B-nya tetap, tapi C per D-nya kita balik. Pecahan yang kedua ini kita balik menjadi D per C. Oke, pembagian ini bisa kita rubah menjadi perkalian dengan cara pecahan yang kedua ini kita balik C per D menjadi D per C. Contoh, di sini ibu punya 1 per 2 dibagi 3 per 4. Maka kita balik deh tuh yang belakang ya. 1 per 2 pembagiannya berubah menjadi perkalian dikali 4 per 3. Kita balik dari 3 per 4 menjadi 4 per 3. Setelah itu gimana Bu? Setelah itu pengerjaannya sama seperti perkalian. Tinggal kita kalikan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Berarti di sini 1 kali 4 dapat 4, 2 kali 3 dapat 6. Oke, seperti itu. Atau mau disederhanakan lagi boleh nih. Ya berarti kita bagi berapa ya? Kalau 6 bisa Bu dibagi 3, tapi 4-nya nggak bisa dibagi 3. Oh berarti kecilin lagi nih. Bisa sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2 dapat 2, 6 bagi 2 dapat 3. Oke, ini berarti angka paling sederhana. Lanjut, di sini ibu punya 2 per 7 dibagi 4 per 5, dimana berubah menjadi perkalian. 2 per 7 dikali 5 per 4. Oke, 2 kali 5 dapat 10, 7 kali 4 dapat 28. Tahu mau disederhanakan lagi? Boleh, sama-sama dibagi 22 atau berapa yang bisa angkanya, itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bilangan campuran, desimal, persen, dan per mil. Yang pertama akan kita bahas adalah bilangan campuran. Apa itu bilangan campuran? Ya, bilangan campuran itu adalah campuran antara bilangan bulat dengan pecahan. Bentuknya itu seperti ini. Ya, berarti di sini ada A, B per C, di mana A itu sebagai bilangan bulat dan B per C adalah pecahan. Jadi kalian bisa sebut ini sebagai bilangan campuran atau pecahan campuran, sama aja ya. Masuk ke contoh. Di sini kita lihat 11 per 5 dirubah ke bilangan campuran, atau rubahlah 11 per 5 ini ke dalam bilangan campuran. Caranya itu seperti kita melakukan pembagian ya, pembagian biasa. Di sini ada 11 dibagi 5. Oke, ibu akan ulang di sini ya. Sama seperti ini ya, cuma ibu akan jelasin lagi. 11 per 5 berarti di sini 11 dibagi 5. Kita lihat di sini, 11 bagi 5 dapat berapa ya? Atau kalau yang bingung, 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 11? Oh, ternyata 5 dikali 2. Kalau kali 3 boleh nggak Bu? Nggak boleh ya, karena 5 kali 3 hasilnya 15. Melewati ini berarti nggak boleh. Berarti yang mendekati adalah 2. 11 bagi 5 dapat 2. Setelah itu turun ke bawah nih. 2 kali 5 dapat 10. Oke, berarti kita kurang, dapat 1. Bu, 1 nggak bisa lagi. Ya udah, berarti udah stop di sini dulu. Oke, kalau sudah seperti ini, ingat di sini yang atas itu sebagai A-nya, yang bawah ini sebagai B-nya, dan yang di samping ini sebagai C-nya. Terus penulisannya gimana Bu? Penulisannya sama seperti ini, A, B per C ya. Berarti penulisannya itu sama seperti A, B per C. A-nya itu berapa? A-nya 2, B-nya itu adalah 1, per C-nya adalah 5 ya. Berarti pecahan campuran dari 11 per 5 itu adalah 2, 1 per 5. Oke ya. Kalau contoh yang kedua, ya, kita di sini ibu punya, kelihatan nggak? Nah, contoh yang kedua, ibu punya 2, 3 per 4 dirubah ke pecahan biasa. Nah, ini sekarang kita balik. Kalau tadi pecahan biasa kita rubah ke pecahan campuran, sekarang pecahan campuran kita rubah ke pecahan biasa. Oke, kita lihat di sini. Caranya lebih mudah daripada yang tadi ya. Kita punya 2, 3 per 4. Caranya itu tinggal kita kalikan dan kita jumlahkan. Oke, 4 kali 2 dapat 8. Setelah itu kita jumlahkan dengan 3. 4 kali 2 8, 8 tambah 3 dapat 11. Per penyebutnya sama, nggak boleh dirubah. Oke, mudah ya. Atau yang ini, kita coba yang ini ya, yang pecahan tadi.
kita dapat di sini 2, 1/5. Kalau kita jadikan pecahan biasa berarti kalikan dulu baru dijumlah. 5 kali 2 10, 10 tambah 1 11. Pernya tetap penyebutnya 11/5. Sama ya. Oke, kita lanjut masuk ke desimal. Apa itu desimal? Ya, desimal itu biasanya ditandai dengan penggunaan koma. Ya, ada komanya. Itu pasti desimal. Langsung ke contoh aja. Oke, Ibu punya contoh dari pecahan disuruh rubah ke desimal. Caranya gimana, Bu? Caranya juga sama nih, pakai pembagian. Ya, pakai pembagian. Oke, kita lihat di sini. Ini Ibu tulis lagi ya di sini. 4/5. Oh, berarti 4 dibagi 5. Kita lihat di sini 4 dibagi 5. Yang kecil dibagi yang besar. Bisa nggak ya? Nggak bisa, Bu. Oh, kalau nggak bisa, ini dia ciri dari pembagian desimal. Ini kita tambahkan 0. Oke, di atas biar adil kita tambahkan 0 dan koma. Kita tambahkan 0, 0 dan koma. Kita tambahkan 0, 0 dan koma. Setelah itu kita baca kembali. Oh, berarti udah bisa nih, Bu. 40 dibagi 5 dapat berapa ya? Oke, berarti 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 40 atau bahkan ada yang pas 40. Oh, ternyata 5 dikali 8. Ya, 40 bagi 5 hasilnya 8. Habis itu turun nih dia. 8 kali 5 dapat 40. Kita kurang. Habis berarti selesai. Oh, berarti bentuk lain dari 4/5 adalah 0,8. Oke, 4/5 pecahannya. Kalau kita rubah ke desimal hasilnya 0,8. Seperti itu. Ini contoh kedua juga sama. Untuk mempersingkat waktu, kita lihat di sini kalau kita balik ya. Dari desimal ke pecahan. Kalau tadi pecahan ke desimal, sekarang dari desimal ke pecahan. Caranya gimana? Ini lebih mudah dari yang ini pembagian. Oke, dilihat di sini. Di sini ada angka 0 dan 5. Tetapi kalau 0 di depan itu tidak kita anggap ya angkanya ya. Berarti di sini cuma ada angka 5. Tulislah di sini 5. Jadi penyebut. Per pembilangnya kita lihat di sini di belakang koma ada berapa angka? 1, Bu. Oh, berarti ya udah nolnya 1 menjadi 5/10 seperti itu ya. Nggak cuma 0 tapi di depannya pasti ada angka 1 ya. Jadi 5/10. Lihat lagi ke sini 1,25. Yuk kita lihat di sini ada angka berapa aja. Ada angka 125. Berarti kita tulis semua ya. Kalau ini kan tadi depannya 0, yang hanya kita tulis cuma 5. Kalau ini kan nggak ada nolnya, berarti 125 kita tulis semua. 125. Oke, jadi pembilang. Penyebutnya kita lihat belakang koma ada berapa angka. Ini koma nih ya. Belakang koma ada 1, 2, ada 2 angka, Bu. Berarti tulis 1, 2. Nah, berarti pecahannya itu adalah 125/100. Kecuali tadi kan Ibu bilang kalau nolnya di depan nggak ditulis. Kalau nolnya di tengah 1,205. Nah, ditulis nggak, Bu? Ditulis kalau nolnya di tengah. Kecuali nolnya di depan itu nggak ditulis. Berarti di sini angkanya itu ada 1205. Kita tulis 1205 per. Nah, belakang koma ada berapa ya? 1, 2, 3. Belakang koma 3. Berarti 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke materi terakhir yaitu persen dan per mil. Ya, kita bahas persen dulu. Apa itu persen? Ya, persen itu adalah angka yang menunjukkan nilai pecahan dengan penyebut 100. Kalau simbolnya itu adalah seperti ini, persen. Udah pernah lihat ya? Oke, langsung masuk ke contoh. Dari pecahan kita rubah ke persen. Berarti caranya kita menggunakan perkalian pecahan di mana penyebutnya ini harus 100. Di sini penyebut 100. Berarti kalau kita keluarkan menjadi seperti ini. Di sini ya. 3/5 dikali pecahan berapa ya yang penyebut dan pembilangnya sama, tapi pembilangnya kalau kita kalikan hasilnya harus 100. Oh, kali 20. Ya, karena 5 kali 20 itu hasilnya 100 ya. Nah, berarti kalau penyebutnya kita kali 20, pembilangnya juga harus dikali 20. 3 kali 20 itu adalah 60.
Oke, udah per 100 Bu. Oh, berarti kalau sudah per 100 sudah selesai. Tandanya per 100 ini bisa kita rubah menjadi simbol seperti ini, persen seperti ini. Yang kita gunakan adalah 60-nya aja. Oh, berarti 60%. Ya, kita lihat di sini ya. Tuh, sama-sama dikali 20, dapatnya 60 per 100 atau 60%. Seperti itu. Ini juga sama, 10. Berarti nanti kita kalikan berapa ya? Yang hasilnya 100. Oh, berarti dikalikan 10. Atas bawah kita kalikan 10. Berarti 9 kali 10 dapat 90. 10 kali 10 dapat 100. Oke, bisa kita rubah menjadi 90%. Oke, kalau kita balik. Kalau tadi pecahan jadi persen, sekarang persen jadi pecahan. Caranya juga cukup mudah dengan cara menyederhanakan ya. Dan di sini kan kita sudah tahu kalau 60% itu sama aja seperti 60 per 100. Yap, yang perlu kalian ingat kalau kita sama-sama punya 0 nih atas bawah dibagi, boleh kalian coret nih ya biar mempermudah. Oh, kalau ini kita coret berarti sisanya tinggal 6 per 10. Ya, kita sederhanakan seperti biasa. Berarti bisa nih Bu sama-sama dibagi 2. Oke, berarti 6 bagi 2, 10 bagi 2, dapatlah 3 per 5. Selesai. Ini juga sama ya, 90%. Oh, berarti 90 per 100. Nolnya bisa kita coret, sisa 9 per 10. Bu, kita mau sederhanakan, nggak bisa, udah mentok ya. Dibagi 2 ini bisa, atasnya nggak bisa. Oh, berarti udah mentok nih. Hasilnya itu adalah 9 per 10. Mudah ya. Oke, yang terakhir kita masuk ke per mil. Kalau persen penyebutnya itu adalah per 100, kalau per mil penyebutnya adalah per 1000. Simbolnya ya tinggal tambahin aja nolnya 1. Kalau tadi persen nolnya 2 nih. Kalau per mil nolnya 3. Oke, masuk ke contoh. Ya, 9 per 25 rubahlah ke per mil. Caranya sama seperti persen, cuma bedanya dia nambah lagi nih, penyebutnya jadi 1000. Berarti 9 per 25 kita kalikan berapa ya yang nanti penyebutnya hasilnya 1000. Oh, berarti 25 kali 40 Bu. 25 kali 40 hasilnya 1000 ya. Berarti penyebutnya juga, pembilangnya juga kita kalikan 40. 9 kali 40 dapat 360. 25 kali 40 dapat 1000. Ini sama aja nih penyebutnya 1000. Kita bisa rubah langsung pakai simbol. Berarti menjadi 260 per mil. Oke, kalau dibalik gimana Bu? Sama, pengerjaannya seperti persen. Ya, contohnya ini kita balik nih, 360 per mil kita rubah jadi 360 per 1000. Punya 0 nih, coret. Ya, khusus untuk pembagian bisa dicoret. Berarti sisanya tinggal 36 per 100. Oke, kita langsung bagi, boleh dikit-dikit atau boleh langsung pakai pembagian yang besar, asalkan atas bawahnya sama ya kita bagi ya. Kalau di sini Ibu pakai pembagian 2 dulu aja. 36 dibagi 2 dapat 18, 100 bagi 2 dapat 50. Kemudian masih bisa disederhanakan, masih bisa diperkecil. Sama-sama Ibu bagi 2 lagi nih, dapat 9 per 2, 5. Ini masih bisa nggak Bu? Ini bisa sih dibagi 3, ini bisa nggak yang bawah? Nggak bisa. Atau bagi 5? Bisa sih yang 5 bagi yang di bawah ya, kita bagi 5, cuma atasnya bisa nggak? Nggak. Oh, berarti sudah mentok, hasilnya 9 per 25. Gitu ya, itu menyederhanakan berarti atas bawah penyebut pembilang angkanya harus sama. Oke, cukup sekian. Semoga video yang Ibu berikan bisa kalian pahami. Kemudian nanti kita lanjut ke diskusi di Zoom ya.